5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 4 nih, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Waktu belajar di kelas 5 hampir 1 semester. Meskipun baru di semester 1, Siti dan teman-teman berkumpul untuk berdiskusi membicarakan rencana pentas tari akhir semester 2. Siti dan teman-teman berkumpul di sebuah pendopo yang cukup besar, letaknya di tengah kota. Ternyata pendopo itu bagian dari bangunan yang ada di sekitar sekolah seni. Di pendopo itu banyak orang berlatih tari. Mereka menggunakan properti tari dalam memperagakan gerak tarinya. Di pendopo itu pula Siti dan teman-temannya sering berlatih menari. Nah, amati gerak-gerak tari dengan menggunakan properti berikut ini. Amati juga pola lantai pada kedua geraknya. Nah, pola lantai apa yang terbentuk? Adik-adik, di gerak 1 ini properti yang digunakan adalah selendang. Dan pola lantai yang digunakan adalah pola lantai horizontal. Nah, ini ya juga menggunakan pola lantai horizontal. Pada gerak 1, properti yang digunakan adalah selendang. Nah, selendang ini diikat di perut, lalu posisi tubuhnya itu berlutut atau timpuh. Nah, masing-masing ujung selendang dipegang dengan jempol dan jari tengah ya. Nah, dengan posisi tangan lurus ke depan, telapak tangan menghadap ke depan. Selanjutnya, kedua tangan digerakkan ke samping seperti gerakan membuka dengan posisi badan yang condong ke depan. Jadi geraknya awalnya ini ya, lalu berikutnya ini. Adik-adik coba praktekkan dengan menggunakan selendang. Nah, ini juga menggunakan properti yaitu busur panah ya. Nah, ini yang dilatih oleh Siti dan teman-temannya. Nah, ini adalah gerakan yang kedua. Ini ada gerakan yang kalian tentunya masih tahu, sudah tahu ya, menggunakan busur panah. Nah, pada gerak kedua, properti yang digunakan adalah busur panah. Lalu posisi tubuh itu berdiri tegak menghadap ke kiri, lalu tangan kanan diarahkan lurus sambil memegang busur panah. Nah, tangan kiri tetap di samping. Selanjutnya tangan kanan ditarik ke bawah hingga ke pundak. Nah, wajah menoleh ke samping kanan dan kaki ditekuk. Adik-adik coba praktekkan kedua gerakan pada gambar di atas tadi ya. Kalian kuasai bersama-sama gerakan tersebut menggunakan properti yang perlu kalian sediakan. Siti dan teman-teman sepakat pada acara pentas seni akan mementaskan tarian dengan properti. Lina dan Dayu yang akan menari, dan ada 3 anak lain yang akan menyanyi untuk mengiringi tariannya. Mereka akan bersama-sama nih menyiapkan acara pentas tersebut. Setiap anak harus bertanggung jawab atas tugas yang mereka sepakati. Sebagai contoh nih, Siti, Lina, Dayu akan bertanggung jawab menyiapkan busana tari yang akan digunakan. Sedangkan Udin dan Edo itu bertanggung jawab atas kebersihan tempat untuk berlatih tari. Ingatkah adik-adik apa itu arti dari tanggung jawab? Nah,
Pernahkah kalian juga diberi tugas? Pastinya pernah ya. Apakah kamu bertanggung jawab nih atas apa tugas yang kalian lakukan itu, yang tugas yang diberikan kepada kalian? Lalu apa wujud tanggung jawabmu atas tugas itu? Mari kita ingat lagi, tanggung jawab itu berarti tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Misalnya saja, tanggung jawab sebagai anggota kelompok dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan tugas tersebut sesuai kewajibannya. Nah, wujud tanggung jawabnya sebagai anggota kelompok adalah melaksanakan tugas dengan baik. Adik-adik yang hebat, selain olahraga, menggerakkan badan dengan menari itu juga menyehatkan loh. Siti selalu bersyukur atas kesehatan tubuhnya. Siti, Dayu dan teman-temannya akan membuat gerak tari yang menirukan kupu-kupu, ya, kupu-kupu yang sedang terbang. Mereka akan menggunakan properti berupa selendang dan membuat berbagai pola lantai. Hari itu juga Siti dan teman-temannya membuat gerak tari dengan properti selendang dan berbagai pola lantai. Nah, ini adalah contoh gerak tari yang dibuat oleh Siti dan teman-temannya. Adik-adik, coba nih buat gerak tari menggunakan selendang, menirukan gerak kupu-kupu, dan kalian juga bisa membuat pola lantai untuk gerak-gerakan yang kalian buat tadi. Nah, di sini Dayu dan teman-temannya juga berpantun ria, adik-adik. Si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang. Wajah dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang. Bu Ratna pergi belanja, ke pasar beli kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun. Nah, ini adik-adik ya, ini adalah pantun Siti dan teman-temannya. Termasuk bentuk pantun apa nih yang diucapkan Siti dan Edo di atas? Nah, tanyakan kepada orang yang kalian anggap tahu nih. Nah, pantun di atas itu termasuk pantun anak-anak, karena pantun anak-anak ini memiliki keterkaitan dengan masa kanak-kanak, yang mana pantun itu tuh menggambarkan sukacita maupun duka cita. Nah, contoh nih pantun ya, kalian bisa buat pantun seperti ini. Ke pasar beli balon udara, di tengah jalan balon meletus. Betapa hati sangat gembira, nilai ulangan dapat 100. Nah, dari pantun ini kita akan menjabarkan sesuai dengan ciri-ciri pantun. Satu bait ada 4 baris. Ya, sajaknya itu A, B, A, B. Dilihat dari huruf terakhirnya A, S. Nah, S-nya ini kita ubah menjadi B, kita umpamakan B ya. A, S berarti A, B, A, B ya. Lalu baris pertama itu terdiri dari 10 kata, baris kedua itu juga 10 kata, baris ketiga dan 4 ada 10 kata juga. Lalu baris 1 dan 2 itu disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Amanat dari pantun itu adalah hati kita tentu akan senang jika mendapat nilai ulangan yang bagus. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.